Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Aisyah dengan NIM 23810700086 kelas PGMI 3C. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban ujian akhir semester mata kuliah perencanaan pembelajaran. Soal yang pertama, jelaskan perbedaan komponen antara RPP dan modul ajar. Perbedaan komponen antara RPP dan modul ajar yaitu yang pertama, pada RPP komponen yang pertama informasi umum yang terdiri dari satuan pendidikan, kelas atau semester, mata pelajaran, materi pembelajaran, dan alokasi waktu. Sedangkan pada modul ajar komponen yang pertama informasi umum yaitu identitas modul yang terdiri dari penyusun, instansi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, bab, dan alokasi waktu. Pada RPP, komponen yang kedua tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yaitu berisi tujuan yang ingin dicapai selama proses pembelajaran. Sedangkan pada modul ajar, komponen yang kedua yaitu kompetensi awal. Kompetensi awal ini yaitu pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum proses pembelajaran. Pada RPP, komponen yang ketiga yaitu indikator pembelajaran. Indikator pembelajaran ini penentu keberhasilan kegiatan pembelajaran. Sedangkan pada modul ajar, komponen yang ketiga yaitu profil pelajar Pancasila yang terdiri dari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar, kritis, dan kreatif. Pada RPP, komponen yang keempat yaitu kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Sedangkan pada modul ajar, komponen yang keempat yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana itu terdiri dari sumber belajar, perlengkapan yang dibutuhkan peserta didik, dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh guru. Pada RPP, komponen yang kelima yaitu penilaian pembelajaran. Penilaian pembelajaran ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan, yaitu dari pengamatan sikap, kognitif, dan presentasi hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Sedangkan pada modul ajar, komponen yang kelima yaitu model pembelajaran. Model pembelajaran ini bisa PBL, PJBL, inquiry, kooperatif, dan model pembelajaran yang lain. Pada RPP, komponen yang keenam yaitu lampiran. Lampiran ini terdiri dari 4 lampiran. Lampiran yang pertama yaitu rangkuman materi. Lampiran yang kedua yaitu lembar jawaban kerja prestadidik atau LKPD. Yang lampiran ketiga yaitu kunci jawaban kerja prestadidik. Yang keempat yaitu penilaian, di mana penilaian ini terdiri dari teknik penilaian, instrumen penilaian, dan remedial serta pengayaan. Sedangkan pada modul ajar, komponen yang ke-6 yaitu ada komponen inti. Komponen inti ini terdiri dari yang pertama tujuan kegiatan pembelajaran, yang kedua pemahaman bermakna, yang ketiga kegiatan pematik, yang keempat kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran ini sama, yaitu terdiri dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Dan komponen yang kelima yaitu refleksi. Komponen yang keenam yaitu asesmen penilaian, yaitu terdiri dari penilaian proyek dan penilaian presentasi produk. Sedangkan komponen yang ke-7 yaitu kegiatan pengayaan dan remedial. Komponen yang ke-8 uji pemahaman, serta komponen yang ke-9 ini lampiran yang terdiri yaitu yang pertama lembar kerja prestadidik LKPD, yang kedua bahan bacaan guru dan prestadidik, yang ketiga glosarium, dan yang keempat daftar pustaka.
Jadi perbedaannya, kalau komponen RPP itu lebih sedikit daripada modul ajar. Modul ajar ini komponennya lebih lengkap. Soal nomor 2. Mengapa tes diagnostik prestadidik penting dalam perencanaan pembelajaran? Jelaskan berdasarkan teori pendidikan yang relevan. Tes diagnostik prestadidik penting dalam perencanaan pembelajaran karena tes diagnostik ini berguna untuk mengetahui kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Menurut Rusilowati 2015, tes diagnostik adalah tes yang digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan siswa ketika mempelajari sesuatu, sehingga hasilnya dapat digunakan sebagai dasar memberikan tindak lanjut. Dengan demikian, tes diagnostik ini sangat penting dalam rangka membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar dan dapat diatasi dengan segera apabila guru peka terhadap siswa tersebut. Menurut Kasman dan Lubis 2022, tes diagnostik ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, tes diagnostik non-kognitif dan tes diagnostik kognitif. Tes diagnostik non-kognitif ini bertujuan menampilkan profil peserta didik berupa latar belakang dan kompetensi awal dalam upaya merumuskan pembelajaran yang disesuaikan dengan minat, bakat, gaya belajar, dan keadaan sehari-hari peserta didik. Sedangkan tes diagnostik kognitif memiliki tujuan untuk memberikan informasi terkait pengetahuan dasar dan kemampuan peserta didik secara khusus, dalam rangka memberi informasi bagi guru untuk mendesain pembelajaran sesuai kebutuhan peserta didik. Soal nomor 3. Anda adalah seorang guru kelas 5 MI yang ditugaskan untuk membuat perencanaan pembelajaran dengan tema ekosistem. Berikut data yang diberikan. Sebagian besar siswa belum memahami konsep interaksi antar makhluk hidup. Ada siswa yang memiliki gaya belajar kinestetik dominan. Sumber belajar meliputi buku teks, gambar ekosistem, dan akses terbatas ke perangkat digital. Berdasarkan data di atas, susunlah rancangan langkah-langkah pembelajaran yang mencakup pendekatan atau metode pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran yang sesuai, penilaian yang relevan untuk mengevaluasi keberhasilan pembelajaran. Jawabannya, rancangan langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama, pendekatan atau model pembelajaran, yaitu pendekatan saintifik. Metodenya diskusi, penugasan, tanya jawab, demonstrasi, dan model pembelajarannya PBL atau Problem Based Learning. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan yaitu buku cetak, gambar ekosistem, dan alat tulis. Yang ketiga, langkah-langkah pembelajarannya yaitu yang pertama, kegiatan pendahuluan. Kegiatan pendahuluan ini terdiri dari yang pertama, guru membuka pembelajaran dengan aktivitas rutin kelas, menyapa, berdoa, dan mengecek kehadiran siswa. Yang kedua, guru melakukan kegiatan ice breaking untuk membangkitkan semangat dan memberikan motivasi belajar. Yang ketiga, guru melakukan apresiasi dengan mengajukan pertanyaan pemantik seperti apa saja komponen-komponen yang membentuk ekosistem yang ada di sekitar kelas, bagaimana peran komponen tersebut dalam ekosistem, bagaimana interaksi antar komponen. Yang keempat, guru memberikan persepsi dengan menampilkan gambar ekosistem dan kemudian bertanya kepada peserta didik. Yang kelima, guru memberikan pretest untuk mengukur pemahaman peserta didik sebelum pembelajaran menggunakan kertas tulis. Yang keenam, guru menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Selanjutnya, kegiatan inti. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Guru menunjukkan gambar ekosistem. Guru melakukan tanya jawab dengan peserta didik seperti bagaimana interaksi antar komponen dalam ekosistem,
Dan langkah kedua, mengorganisasikan prestadidik untuk belajar. Guru membagi prestadidik menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang kelompok visual, kelompok audio visual. Yang kedua, guru membagi LKPD dan menjelaskan teknis pengerjaan LKPD untuk dikerjakan secara berkelompok. Yang ketiga, guru membimbing peserta didik untuk berdiskusi secara kelompok terkait langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengerjakan LKPD. Langkah ketiga, membimbing penyelidikan secara individu atau kelompok. Siswa menyelesaikan pertanyaan pada LKPD dengan berdiskusi secara berkelompok. Guru membimbing peserta didik yang memerlukan bantuan. Langkah keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Masing-masing kelompok menuliskan hasil praktikum berdasarkan pengamatan yang disajikan. Yang kedua, beberapa kelompok mempresentasikan karyanya di depan kelas. Yang ketiga, kelompok lain memberikan masukan dan pertanyaan kepada kelompok yang mempresentasikan hasil karyanya. Yang keempat, guru memberikan tanggapan atau masukan kepada setiap kelompok terkait hasil karya yang disajikan. Langkah kelima, dari hasil presentasi kelompok, guru meminta perwakilan kelompok menyampaikan hasil analisisnya secara bergantian. Yang kedua, guru mengarahkan untuk melakukan refleksi apa yang telah dipahami dari materi hari ini. Yang ketiga, guru memberikan penguatan dari hasil analisis dan evaluasi yang dilakukan siswa mengenai interaksi antar komponen dalam ekosistem. Selanjutnya, kegiatan penutup. Yang pertama, guru dan peserta didik menyimpulkan materi yang telah dipelajari pada hari ini dan memberikan kaitannya dengan masalah otentik yang ada. Yang kedua, guru memberikan post-test untuk mengukur pemahaman peserta didik menggunakan kertas tulis. Yang ketiga, peserta didik melakukan refleksi tentang pembelajaran yang telah dilakukan hari ini. Yang keempat, memberikan apresiasi kepada kelompok dengan hasil presentasi terbaik. Yang kelima, guru dan peserta didik menutup kegiatan belajar mengajar dengan berdoa dan salam. Yang keempat, yaitu penilaian yang relevan untuk mengatasi keberhasilan pembelajaran, yaitu terdiri yang pertama asesmen formatif selama pembelajaran ini. Instrumen penilaiannya yaitu sikap. Yang pertama, lembar penilaian sikap bergotong royong. Yang kedua, lembar penilaian berpikir kritis yang terintegrasi dengan penilaian pengetahuan. Yang kedua, keterampilan. Yang pertama ada lembar observasi penilaian kinerja. Yang kedua, lembar observasi presentasi kelompok. Yang kedua, asesmen sumatif, yaitu di akhir pembelajaran. Terdapat instrumen penilaiannya, yaitu instrumen penilaian pengetahuan hasil belajar berupa soal uraian, instrumen penilaian berpikir kritis, dan instrumen penilaian hasil karya. Soal keempat, dalam suatu evaluasi pembelajaran ditemukan bahwa siswa hanya dapat menghafal isi pelajaran tanpa memahami konsepnya. Sebagai guru, langkah apa yang akan Anda lakukan untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran Anda? Jelaskan dengan mengacu pada konsep HOTS. Jawabannya yaitu yang pertama, menggunakan berbagai jenis pertanyaan yang menuntut siswa untuk berpikir kritis. Yang kedua, memberikan umpan balik yang konstruktif. Yang ketiga, memilih metode atau model pembelajaran yang dapat mendorong siswa untuk berpikir tingkat tinggi. Dan yang terakhir, menggunakan sumber belajar yang menarik dan variatif. Soal kelima, seorang guru seringkali menghadapi kendala dalam mengintegrasikan nilai-nilai karakter ke dalam perencanaan pembelajaran. Identifikasi 3 kendala utama tersebut dan berikan solusi aplikatif untuk mengatasinya. Jawabannya, menurut Sundari 2016,
14. Penanaman nilai karakter yang dilakukan oleh guru mengalami berbagai kendala, yaitu terdapat beberapa kendala dalam penanaman nilai karakter pada siswa, seperti keterbatasan waktu yang dimiliki oleh guru dalam mendidik siswa, perbedaan didikan antara lingkungan sekolah dan rumah yang mengakibatkan siswa tidak dapat mengembangkan karakter yang baik, serta kendala lain yang dihadapi guru juga berkaitan dengan kurangnya kesadaran siswa dalam menerapkan nilai-nilai atau karakter yang telah diajarkan oleh guru. Menurut Sumadi 2020, upaya yang dapat dilakukan guru untuk mengatasi hal tersebut yaitu dengan cara guru tidak selalu berpatok pada rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi kalau di dalam kelas siswa ribut, maka guru harus berusaha mencari topik lain di luar topik yang dibincangkan. Hal itu bertujuan agar siswa semakin bersemangat untuk belajar. Yang kedua, dengan cara memberikan keleluasaan kepada siswa untuk mandiri belajar melalui pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan materi yang aplikatif dalam kehidupan mereka. Sekian jawaban ujian akhir semester dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.